Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adril. Waalaikumsalam Pak Jis. Bagaimana kabarnya Pak Adril? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bapak? Semoga sehat-sehat saja ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat juga, Pak. Nah, Pak, kabarnya Bapak mau menggunakan tes coaching dengan Pak Saiful. Sebelum Bapak memulai tes coachingnya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam prosesnya nanti. Maka saya harapkan Bapak sudah memiliki prinsip sebagai seorang Pak Hodil, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bapak juga perlu memiliki kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan dengan teknik rasa. Baik Pak, itu rubrik penilaian yang akan saya nilai nanti. Apakah Bapak sudah paham Pak? Insya Allah sudah Pak. Dan jangan lupa Pak, saat Bapak melakukan coaching nanti menggunakan alur kita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ini nantinya akan menjadi rubrik penilaian yang saya jadikan acuan dalam mengamati Bapak. Maka ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan sama Bapak. Apakah boleh Pak? Silakan Pak, dengan senang hati. Kira-kira kompetensi yang mana yang ingin Bapak kembangkan selama coaching nanti Pak? Hari ini saya merencanakan kompetensi yang dikembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Baik, Pak. Bagus sekali itu, Pak. Bapak akan mengembangkan kompetensi tersebut. Dan kompetensi tersebut kira-kira bagian spesifik mana yang akan Bapak kembangkan selama coaching nanti, Pak? Saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif karena bisa menggali lebih dalam informasi dan ide-ide kreatif dari Uci, sehingga dapat kesimpulan yang mencerahkan, Pak. Memang salah satu kompetensi adalah mendengarkan aktif dan merupakan kunci dalam menggali ide-ide kreatif coaching, ya, Pak, ya. Untuk pertanyaan terakhir, perihal indikator tercapaian, kira-kira indikator pencapaian yang ingin Bapak capai selama proses rekrutmen nanti apa ya, Pak, ya? Indikator keberhasilannya yakni bisa menerapkan alur cerita secara runut, bisa menggali ide-ide dari Koci sendiri agar Koci mampu menemukan solusi dari masalah yang ditemui oleh Koci tersebut, Pak. Terkait dengan indikator yang ingin Bapak capai tentang ingin melaksanakan aktivitas secara runtut, mampu menggali ide-ide, dapat berjalan baik. Semoga proses coachingnya nanti dapat berjalan lancar sesuai dengan indikator yang ingin Bapak capai. Baik, Pak. Terima kasih. Mohon bantuannya, Pak. Ya, silakan Pak melakukan proses coachingnya dengan Pak Saiful, Pak ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum, Pak Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hadril. Apa kabarnya Pak Hadril? Alhamdulillah, sehat, Pak. Pak Hadril, saya ingin ada masalah sedikit ini, Pak Hadril. Apakah Pak Hadril ada waktu luang untuk saya saat ini? Ada yang bisa saya bantu, Pak. Kebetulan saya sedang waktu kosong nih, Pak. Ngomong-ngomong, apa harapan Bapak dari percakapan kita nantinya? Begini, Pak Hadril, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Mungkin nanti setelah saya ceritakan sama Pak Hadril, saya dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan nantinya. Memangnya ada masalah apa ya, Pak? Masalah saya yang saya temukan begini, Bapak Hadril, di kelas 5 itu ada salah seorang murid saya di kelas itu, apabila saya masuk memberikan pembelajaran di kelas, ada siswa yang begitu tidak semangat dalam belajarnya. Bahkan dia tidak mau mengerjakan tugas, dia tidak mau dikerjakan. Nah, jadi sehingga membuat saya merasa sedikit pusing menghadapi anak yang seperti ini, Bapak Hadril. Baik, Pak. Tadi Bapak bilang ada seorang siswa yang kurang bersemangat belajar dan Iya, jarang mengerjakan tugas. iya. Apakah Bapak sudah menelusuri penyebab dari masalah ini?
Sudah Bapak Hadril, saya sudah menelusuri dan mencari dan memanggil siswa tersebut, penyebab menanyakan langsung secara kepada anak, begitu dia tidak mengikuti pelajaran saya, apa masalahnya. Sudah saya cari penyebabnya Bapak Hadril. Lalu dari pengamatan Bapak, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran Bapak? Setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran teori karena harus memahami materi pelajaran agama itu, jadi membuat anak itu malas. Jadi dia tidak suka pelajaran teori, pelajaran agama. Begitu Bapak Adril. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Bapak harapkan? Ada apa murid Bapak tersebut? Jadi begini Bapak Adril, saya tentu saja mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid-murid yang lainnya. Itu yang saya harapkan Bapak Adril. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut? Jadi begini Bapak Adril, berdasarkan pengamatan, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi, Pak Hadril, hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak, memperbanyak kinerja kelompok dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa tersebut bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Begitu, Bapak Hadril. Baik, Pak. Apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Bapak lakukan di kelas? Alhamdulillah, yang pernah saya lakukan ada yang berhasil, Bapak Hadril. Nah, salah satunya metode yang saya gunakan yaitu saya menggunakan metode pendekatan PBL, pembelajaran berbasis learning, begitu Bapak Hadril. Jadi Luar biasa, Pak. Jika kita rating tuh Pak dari angka 1 sampai 10, menurut Bapak berapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar siswa Bapak? dari angka 1 sampai 10 saya sepertinya mempresentasikan 9 Bapak Hadril. Wah, luar biasa Pak. Baiklah, selanjutnya apa saja rencana yang akan Bapak lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Baik Bapak Hadril, yang akan saya lakukan yaitu saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan yang sangat menarik seperti saya menampilkan video pembelajaran melalui slide PowerPoint. Nah, disitulah siswa saya ajak untuk melakukan kegiatan analisis dari permasalahan tersebut. Begitu Bapak Hadril, sehingga siswa itu tertarik dengan video yang saya tayangkan. Oh, baiklah, baiklah Pak. Jadi siapa yang bisa membantu Bapak dalam menyusun ataupun melaksanakan rencana tersebut? Baik Bapak Hadril, yang membantu saya dalam menyusun rencana ini adalah yang pertama sekali itu berkolaborasi dengan wali kelas dan juga berkolaborasi dengan tata usaha Ya, agar menyediakan infocus, kemudian menyediakan perlengkapan yang mendukung dalam metode yang akan saya gunakan di kelas nanti. Begitu Bapak Hadril. baiklah Pak. Pertanyaan berikutnya Pak. Kira-kira berapa lama Bapak butuh waktu untuk melakukannya? Rencana saya membutuhkan waktu dalam minggu ini Bapak Hadril. 1 minggu ini saya akan langsung laksanakan waktunya. Begitu Bapak Hadril. Ya, betul Pak. Nah, kapan Bapak bisa mulai melaksanakan rencana ini? Ah, secepat mungkin insya Allah Bapak Hadril saya akan melaksanakannya hari Senin besok saya sudah bisa karena memang peralatan-peralatan yang mendukung terkait infocus, terkait laptop, terkait dengan bahan-bahan sudah saya siapkan Bapak Hadril. Begitu.
Oh ya, alhamdulillah ya Pak ya. Kemudian Bapak komitmen seperti apa yang akan Bapak lakukan agar rencana ini bisa berjalan dengan baik? Baik, Bapak Adel, yang saya akan lakukan itu saya berkolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, jadi ketika saya berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru hebat, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah, untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi, bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar menarik sehingga kehadiran saya itu di kelas selalu dirindukan oleh murid peserta didik. Begitu Bapak Hadri. Oh, baiklah Pak Saiful. Adakah dukungan dari pihak lain yang Bapak butuhkan? Oh, yang pertama sekali dukungan itu ya, seperti yang saya sebutkan tadi, ya, di sekolah saya membutuhkan sarana dan juga moral. Sudah saya dapatkan di sekolah, baik itu dari kepala sekolah maupun dari tata usaha maupun itu dari wali kelas, dan rekan-rekan sejawat. Tentu itu akan membutuhkan dukungan untuk saya nanti dan akan konsisten dalam menjalankannya nanti. Begitu Bapak Hadri. Oh, baiklah Pak Saiful. Semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Pak. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbincang-bincang sejenak tadi? Alhamdulillah, Bapak Hadril, dari perbincangan tadi itu saya sudah menemukan sedikit pencerahan terkait permasalahan yang saya hadapi. Tentu saya merasa senang dan saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Hadril sudah mau mendengarkan apa dari permasalahan yang saya hadapi. Alhamdulillah Pak, dengan senang hati. Syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan? Oh, untuk saat ini saya rasa cukup Bapak Adel. Namun nanti dalam pelaksanaan barangkali ada hal-hal yang perlu bantuan dukungan dari Bapak Adel. Mohon kesediaannya untuk membimbing saya nanti dalam pelaksanaannya. Dengan senang hati Pak, Pak Saiful. Eh, Terima kasih banyak, Bapak senang bisa bercerita dengan saya gitu. Sama-sama Bapak Adril, dan saya juga sangat-sangat juga berterima kasih ya sudah mau mendengarkan apa yang saya dari permasalahan yang saya hadapi. Baiklah Pak Saiful, sampai jumpa di pertemuan berikutnya Pak. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah Bagaimana sudah Pak Des? Ini sesuai itu Pak Des? ya sudah selesai Pak Odil ya. Ini Sekarang Pak Odil, bagaimana perasaan Pak Odil tadi Pak Odil ya, setelah Pak Odil melaksanakan coaching dengan Pak Saiful. Ah, saya merasa senang dan lega Pak, karena coach saya mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Luar biasa sekali ya Pak ya. Nah Pak, saya akan menanyakan beberapa hal terkait hasil diskusi saya tadi. Apa yang sudah Bapak lakukan ketika melakukan proses coaching yang menjadi indikator pengembangan yang diinginkan? Saya sudah menerapkan menjadi coach yang baik, sudah berperan aktif membangun mitra yang setara, sudah menerapkan kompetensi coach di mana saya sudah hadir secara penuh atau presence, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan teknik rasa, sudah melakukan teknik tirta dalam percakapan saya, dimulai dari tujuan, mengidentifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, Pak. Nah, ya sudah Bapak sampaikan, sudah dalam pengamatan saya. Sudah ada tadi tujuan dari percakapan, identifikasi sudah dilakukan secara runtut. Rencana aksi sudah membuat kunci Bapak mampu menemukan solusinya. Dan komitmen juga tadi sudah dibahas. Untuk proses kemitraan Bapak juga sudah mampu menjadi mitra setara tidak menggurui. Untuk proses kreatif sudah mampu menuntun kunci sehingga mampu menghasilkan solusi dari permasalahannya.
dan memaksimalkan potensi sudah berhasil karena sudah mampu memecahkan masalahnya. Dari kompetensi yang ingin dikembangkan itu sudah dilakukan semua. Telah melakukan teknik rasa, juga sudah memberikan, dan sudah mendengarkan mengapresiasi atau merangkum apa yang diucapkan coach dan memberikan pertanyaan berbobot. Pertanyaan terakhir nih Pak, kompetensi sudah dikembangkan semua. Kira-kira apa yang ingin Bapak tingkatkan lagi Pak? Harus sering-sering melakukan coaching, Pak, supaya bisa lebih terlatih gitu, Pak. Selama proses coaching sudah sangat baik, sudah sesuai dengan indikator penilaian. Harapannya sama dengan saya, di mana banyak latihan dan sharing sehingga mampu menjadi coach bagi rekan sejawat. Sekian, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, siap. Ah, Nah, siapa lagi yang tulisan Pak? Pak Saiful. Atau Pak? Awak sebagai